Hai teman-temanku, kali ini gua akan mentutorin temen gua yang bego gitu main Magic Chess gitu, bego gitu kayak tusuk mulu gitu, kasihan gua liatnya kan. Jadi kali ini gua tutorin, oke. Nah, di sini di awalnya nih kebetulan starting handnya aku dikasih hero Los Pecados, yaitu Xbox sama Matilda. Jadi bisa kita ambil gitu. Ini udah di skip nih, udah di skip, langsung ke gugukat pertama. Gugukat pertama kebetulan aku dapatnya kartu yang bagus lah, bisa dibilang untuk di early. Kalau misalnya hero nya bisa ku ambil, ya udah pakai. Kalau misalnya hero nya nggak bisa kepake, kau jual aja untuk bisa ke 10 gold biar dapat interest dulu. Nah, di sini aku kan udah masukin Predgreen B2, Xbox sama Matilda yang menurutku itu udah kuat di early gamenya. Jadi di sini ku skip dan menang gitu kan dengan interest 10 gitu. Nah, di sini aku lihat ada dapat 3 Lolita. Jadi aku langsung ambil aja. Biar apa? Biar kita early-nya itu makin yakin gitu. Dan di sini kita menang lagi. Ya udah, main early itu sebenarnya gini-gini doang gitu kan. Kita tuh cuman sebisa mungkin cari hero yang early-nya itu kuat gitu. Kita juga harus tahu power hero itu yang kuat di early itu apa gitu. Menurutku kalau kau dapat Pecados, 3 hero Pecados, kau pakai aja dengan Predgreen B2, itu udah gendong-gendong. Nah, di sini kan udah menang tuh. Sebenarnya seperti yang ku bilang tadi, hero di early itu kau harus tahu tuh powernya apa yang kuat. Seperti yang ku bilang sebelumnya, itu Bruiser atau Los Pecados itu. Bruiser itu apa sih? Bruiser itu orang-orangnya si Tirot, Masha, Atlas, Tigreal atau Grog gitu. Jadi 4 hero, 2 Bruiser, 2 defender itu udah kuat untuk early-nya. Pas kau naik slot 5, kau bisa tambahin Bruisernya atau kau tambahin defendernya, tergantung sama hero yang dikasih di sama Muntun gitu apa. Nah, tadi kan itu fatbox pertama kan, itu fatbox pertama usahakan prioritaskan ngambil hero, prioritaskan ngambil item defense kayak Oracle tuh bagus. Jadi kok early-nya itu makin tebel, makin kuat gitu. Kalaupun misalnya ada item-item yang kayak Winter, Immortal, mungkin bisa dipakai. Cuman menurutku Oracle itu paling bagus untuk early. Karena apa? Karena Oracle itu ngasih hybrid defense 25 ke hero yang di satu baris sama dia. Jadi barannya kok itu dapat defender 1, dapat sinergi defender gitu. Oke, sekarang kita udah bisa cek, kita udah punya line up yang cukup kuat dengan 2 Dauntless, 3 Pecados dan 2 Weapon Master. Nah, kebetulan di sini pun gak ada yang main Bruiser gitu. Jadi combo kita kuat lah untuk di early kita bisa ngebantai-bantai gitu dengan modal Predgreen B2, Pecados 3 gitu. Nah, di sini tuh kita masuk di skema kita itu lagi win streak nih, win streak parah, malah masih 100 darah kita kan. Di sini masuk ke fase gugukat itu full upgrade plus yang pertama. Cuman ternyata aku dapat premium client seperti yang ku bilang, seperti biasa ya, guin ditambah premium client itu sangat berat, jadi bakal enak gitu ngerollnya nanti untuk ke late game. Nah, di sini aku ada nampak Masha sama Tirot tuh. Aku di sini agak bingung, kira-kira aku mau main ke Bruiser lagi apa enggak, karena main Bruiser itu termasuk dikit ya di game ini. Cuman ternyata setelah dipikir-pikir kayaknya akan lebih bagus tetap kayak gini aja, dimana
udah kuat kok, ngapain lagi gitu transisi. Di sini aku dapat di B2 masih aku pakai walaupun sebenarnya nggak nyambung, cuman namanya di masuk aja lah, apalagi udah B2 gitu kan. Sebenarnya di sini kalau mau enak aku masukin hero booster lagi satu, cuman karena nggak ada tadi masanya juga gak kuambil, ya udah aku upload di sini karena aku itu nggak yakin apa aku bisa menang dengan heroku yang cuma 6. Jadi di sini aku nambah slot, masukin Fredrin, dimana itu interestnya pas-pasan 19. Kalau misalnya aku kalah aku jual Fredrinnya 1 jadi 20, cuman kalau menang kan kita udah dapat gold, jadi aku nggak buang Fredrinnya lagi gitu. Next selanjutnya di sini aku dapet Terizla nih, ya udah langsung masuk aja karena Fredrin kan double, Fredrinnya aku jual karena nggak perlu Fredrin sampai BB3 gitu. Nah di sini kan si Popol itu ngintip, aku tuh punya Terizla, udah ditaruh mana Terizlanya, terus dia ngatur tuh tempatnya biar supaya Terizla aku masuk. Makanya di detik-detik akhir di sini aku pindahin Terizlanya untuk ngegocek lah, jadi nggak jadi tuh masuk. Nah jadi yang masuk cuma Maxis, Terizla aku aman, dia nggak jadi dapat duit gitu. Nah di sini itu sebenarnya sampai kalah juga, yang dimana line up kita pun udah bisa aku bilang udah kurang kuat untuk sekarang karena orang juga udah mulai transisi gitu. Untungnya di sini masih menang, jadi kita masih dapat tambahan gold yang banyak dari win streak itu 3. Jadi yang awalnya 10 jadi 3 kita dapat duit karena kita win streak tambahannya jadi 13. Di sini aku rasa masih kuat, jadi aku stay di sini, aku nggak ada ngapa-ngapain, aku nggak upload, ya udah gini aja. Jadi mana ternyata jumpa Atlas B3, atau secara simpelnya kita itu jumpa orang yang ngerol bawah bisa-bisan gitu. Dia pakai Jax sudah B3, pakai Atlas B3, ada YP, ada Popol, dengan dia punya tank Atlas B3 ditambah backliner dia itu juga ngedamage lumayan dari bantuan Larutan Veil, jadi wajar aja kita di situ kalah gitu. Nah ini di fase gogokat aku ngambil War X karena setelah aku lihat line up musuh tuh kayaknya lebih cocok kalau aku itu main ke arah Link, nggak ke arah Claude ataupun ke arah yang lain. Walaupun di sini aku dapat Claude gitu kan, cuman Claude-nya aku pakai sementara untuk setidaknya gendong-gendong dulu nih di early game, di mid game maksudnya. Kebetulan kita juga punya PK DOS, jadi yaudah kita pakai aja, nggak ada salahnya. Di sini kita dapat Link sesuai sama apa yang aku mau. Di sini Link belum ada yang main, itu cuman kita, stoknya masih full, yang ngambil Link cuman kita, makanya aku di sini udah mulai kayaknya sini main Link aja, soalnya Link itu jarang ada yang main. Fonetis pakai Link itu jarang orang main. Sekarang orang seringnya itu main Fonetis pakai Claude. Untuk di game ini itu yang main Fonetis pakai Claude ada 2-3 orang gitu. Jadi menurutku nggak make sense lah kalau aku ke situ juga. Tengoklah tuh 4 orang main Claude termasuk aku gitu, jadi ada 3 orang tuh main Claude. Gila lah, orang gila tuh kalau misalnya aku masih mau main Claude juga, ya kali mau adu ngerol gitu kan. Enggak lah, mending main ke yang lain. Sini aku dapat Tamus, aku udah mulai keluarin hero harga murahnya, harga satunya. Kita udah mulai dikit-dikit ngerol karena di sini kita udah naik ke slot 8. Oh ya, itu juga harus diperhatikan ya, kapan aku naik slot itu kan tadi kelihatan tuh timingnya. Pokoknya naik slot itu di akhir-akhir gitu naik slotnya. Udah siap nih kan, udah berubah, harga slotnya udah turun 2. Nah disitu udah upload dengan jaminan pas ku upload itu udah duit tuh masih ada 20.
jadi masih interest kau masih jalan gitu. Jadi walaupun kau kalah gitu kan, walaupun kau kalah kau masih bisa interest 20 dan bersiap untuk ronde selanjutnya kau itu bisa ngerol lagi dengan duit yang masih seger. Nah di sini karena aku memang udah tentuin nih mau main ke link, jadi aku udah lock aja, udah lock combo yang udah aku simpen. Aku mau main ke link, fokus ke link dan teman-teman combo lainnya. Di sini udah mulai kujualin hero-hero yang gak relevan lah sama kombonya gitu, yang dimana aku pun udah hafal jadi bisa tuh dengan cepet. Di sini transisi secepat mungkin, dan paling enak tuh, paling aman kita itu transisi di creep. Jadi kalau misalnya kita belum dapat nih hero kita masih aman istilahnya, soalnya lawan creep udah pasti menang gitu. Untuk Gogoka tadi ku tahan, itu aku mau ngambil Rock Solid. Alasan kenapa aku tahan adalah aku mau pas di fate box itu aku dapat urutan yang agak di bawah gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau di sini aku kalah, setidaknya darahku habis duluan. Pas sudah darahku habis, sudah masuk fate box, itu baru aku pencet Rock Solidnya. Biar apa? Biar aku dapat di bawah dan darahku juga sama gitu, ditambah Rock Solid gitu. Cuman bedanya kapan ngambilnya aja. Itu salah satu trik kau efektif gitu mainnya. Alasan kenapa aku ngambil Rock Solid di sini karena aku merasa aja kalau kubuku ini masih belum jadi kali, aku mungkin masih kalah sama orang gitu. Jadi ya udah aku ambil Rock Solid sebagai main aman gitu, jadi kita bisa bertahan lebih lama. Bahkan di sini kita masih kalah lo lawan Lunox B1, masih kalah walaupun kita udah link B2 dari B2, tapi kita masih belum kuat lah karena kita masih ada hero-hero yang belum kita dapat. Jadi Rock Solid jadi pilihan yang paling tepat. Pokoknya kalau udah late game, kata yang diambil itu yang ngasih darah kayak Healing Fountain, Rock Solid dan yang lain-lain. Di sini aku nge-roll sampai batas interest itu 10, dan dimana kebetulan aku punya Gogoka yang bagus jadi bisa enak. Nah di sini aku nentuin daripada aku ngaktifin 3 Phonetis tapi aku nggak 8 sinergi, penting aku aktifin Phonetisnya 2 aja tapi sinergiku max gitu. Di sini di road aku jadiin B1 aja untuk aku tetap bisa di interest, dapat interest kita tetap 10 gitu. Di sini ada yang mungkin nggak terlalu diperhatikan, cuman sebenarnya penting, itu ada di tambahan sinergi summoner. Summoner itu menurutku sinergi yang penting kali pada saat kau main itu ke arah Phonetis atau kau main roll atas. Alasannya adalah karena summoner itu setiap kau udah slot 8 itu kan yang keluar red itu kan yang keluar hero harga 3 harga 4 itu lumayan gitu. Jadi pas kau aktif summoner di late game di slot 8, kau itu punya chance dapat popol, yang dimana itu sama aja 3 gold gratis setiap ronde, dan itu banyak, bukan dikit, itu banyak. Itu termasuk banyak untuk sebuah gold lah, apalagi di game Magic Chess ini. Di sini aku nge-stay karena menurutku kayaknya line upku udah cukup lah untuk undang-undang aku. Jadi aku sini nge-stay sambil roll dikit-dikit dengan tetap mempertahankan interest 20. Di sini kita masih kalah tipis, yang nggak apa-apa lah. Menang rupanya, bangsat. Nah itu kan menang tuh. Kita ambil Kalia di sini B2, tapi Kalia belum bisa masuk. Nah di sini pun Rock Solid di akhir-akhir waktu aku ambil, itu udah muncul tuh Rock Solidnya. Jadi Rock Solid itu enggak, jadi Rock Solid kalau kau ambil tadi di awal, darah kau yang kena tuh kan masih darah Rock Solid, jadi darah hijau kau itu
nggak jauh-jauh kali, paling masih mungkin tadi masih 70-an dari kita, dan itu kita bisa jadi peringkat 1 gitu. Kita agak susah gitu dapat item-item yang bagus di guguk di Fatbox. Sini aku ngerol karena menurutku aku butuh tamus di sini karena kita udah dapat kristal WM di situ, jadi kita bisa ngeluarin dirot untuk masukin tamus, karena tamus itu lebih bagus. Di sini kita tetap 8 sinergi. Yang pasti kita harus tahu lah hero-hero yang mau kita ganti sama yang kita masukin, tinggal kita analisis saja kira-kira ini cocoknya ganti siapa, atau ini masuk akal apa enggak kalau kita masukin di combo fonetis. Jadi combo fonetis sebenarnya nggak terlalu pakem kali, itu harus hero itu aja, cuman harus kita sedikit ganti-ganti kalau misalnya siapa tahu hero nya itu ketabrak sama musuh, atau hero nya itu kayak kau dapat kristal 1 di akhir-akhir game. Nah di sini sebenarnya kalau kau dapet kristal kau bisa transisi langsung ke permainan kristal. Aku bisa main ke weapon master sama swordsman di sini dengan link jadi hyper. Cuman karena di sini udah late game aku dapet kristalnya, jadi nggak mungkin aku ngabisin waktu lagi untuk transisi karena beresiko. Karena kalau kau di late game kau transisi, kau itu bisa dapet banyak kekalahan gitu. Jadi aku bisa turun 28 dari kalah, jadi terlalu beresiko lah kalau aku mau transisi di late game tanpa gold yang cukup itu. Dimana di sini posisiku gold cuma 34 32 itu nggak cukup, jadi menurutku aku stay di fonetis, terus goldnya itu ku tabung untuk naik slot ke 9 biar aku masukin Kalea. Di sini kita udah bisa naik ke slot 9 masukin Kalea. Namun sebenarnya itu lebih bagus kalau misalnya aku tunggu sampai creep roundnya itu siap baru aku up slot. Karena apa? Karena kita biar bisa interest 20 dulu tuh. Kita interest 20, kita dapat tambahan 2 gold dari interest. Jadi setidaknya lebih enak gitu, walaupun kecil gerakannya itu kan itu penting, menurutku penting kali. Cuman di sini karena mungkin panik atau apa kepilih pada saat itu. Nah di sini kan di sini aku udah mulai dapat gitu, aku dapat Terizla banyak, dapat link banyak gitu, dan kebetulan sini Terizla satu lagi nih B3 nih, jadi aku ngerol sampai habis tidaknya Terizla itu B3 dengan alasan apa? Karena kita di game-game sebelumnya itu kita kalah terus gitu, walaupun kalah tips tapi kita kalah, jadi kita butuh jaminan dulu nih, kita butuh menang dulu. Jadi di sini aku paksa sampai duitku habis demi Terizla B3 gitu. Nah sebenarnya apa yang kulakuin tadi tuh termasuk resiko yang tinggi gitu. Ditambah kok sebenarnya masih aman gitu. Lebih bagus kalau misalnya di kondisi normal itu kau ya udah nggak usah paksa-paksa kali. Ditambah di sini kebetulan aja di sini guru kataku tuh dapet premium client, dimana aku tuh ngegambling, setidaknya aku itu dapat rollingan gratis sama dapat hero gratis dari Guin itu banyak, jadi aku bisa tetap lancar gitu nggak walaupun goalku dikit. Cuman sebenarnya di kondisi normal kalau bisa itu jangan dilakuin, kita tetap setidaknya di goal 10 itu udah paling mentok, itu goal 10 udah tahan gitu, goalnya next saja. Apalagi kalau darahmu masih banyak, kalau darahmu udah dikit, udah tinggal dikit nih, nah disitulah kita bisa sedikit gambling, kita cari hero-hero yang memang udah kita butuhkan nih, hero B3 yang memang udah kita butuhkan gitu. Nah di sini kondisinya itu combo kita memang udah nggak ada yang nabrak ya dari awal. Tadi ada yang main link sebenarnya, cuman linknya nggak terlalu jadi kali karena memang dia udah sekarat dan kita udah ngalahin, jadi kita tinggal main lah setidaknya. Tambah tadi KB3 kita udah kuat, kita udah tinggal main sampai late game gitu.
apakah menang atau kalah ini belum tahu lah ya. Setidaknya kita udah siap, kumpul kita udah jadi hitungannya. Di sini kita udah balik ke 20 lagi duitnya. Nah, alasan kenapa aku bilang itu interest 20 itu penting karena sekali kau udah nyampe ke gold 0 itu naik ke 20 itu perlu 2 ronde. Perlu 2 ronde yang dimana 2 ronde itu kau cuma dapat gold 8, cuma dapat gold 10 gitu. Jadi ya dikit gitu, dikit banget malah. Sedangkan kalau kau punya interest, kau itu bisa dapat 14 gold gitu. Jadi kau itu rugi, termasuk rugi banyak gitu kalau kau ngabisin duitmu padahal belum waktunya kau itu all in gitu. Nah di sini aku itu lawan magi. Kebetulan hero yang aku pakai apalagi Terizla itu lemah kali untuk lawan magi. Di sini apalagi ditambah YV-nya udah B3, Lunox-nya B3. Situ aku jual Sun biar aku interest tetap di 20. Nah di sini kesalahan yang aku lakukan itu sebenarnya aku nggak ngedinai hero mage dia supaya hero mage dia nggak jadi. Hero mage itu cuma 4 orang yang magis targetnya ya, cuma 4 itu ada di Lunox, Kadita, YV sama Vexana. Di sini YV sama Lunox dia udah B3 dan itu aja kita susah menangnya gitu. Walaupun link B3 aku pun belum yakin gitu aku menang. Harusnya seperti yang gue bilang tadi, kita ini harusnya deny gitu, deny hero dia yang belum B3, yang dimana di sini Kadita sama Vexana dia belum B3. Cuman menurutku udah telat gitu, dan kita nggak sadar gitu kan ternyata Popol itu bisa secepat itu gitu ngerolnya. Apalagi di late game itu setidaknya satu klon dengan dia itu dapat hero harga 4 harga 5, jadi dia itu dapat 9 sampai 10 gold setiap rondenya. Itu cuan banget. Di sini dia dapat link sama dapat Gatot, itu udah jauh enak banget gitu kalau pakai Popol udah sampai late game gitu. Jadi bakat kau itu 11-12 lah sama Gwyn, enak gitu untuk ngerol, dapat gold banyak gitu, interest banyak. Ini karena memang udah telat menurutku untuk ngedina hero dia yang udah jadi, hero mage dia yang udah jadi. Ini ya udah, aku udah ya udahlah, ini final line up kita juga mau jadi Lance B3 menurutku nggak bisa dengan harga hero kita, gold kita yang cuman 20 gitu. Jadi ya udah pasrah aja gitu. Di situ dia udah jadi B3 4 biji tuh hero mage tuh, orang gila tuh. Dan Sinigan juga dapat Nathan B3. Di sini aku nggak lihat matchnya Nathan B3. Di sini untuk hasil matchnya aku kalah. Bilang kalah jauh banget sih enggak, cuman termasuk kalah lah, yang udah pasti gitu. Dan ternyata si Nathan B3 itu kalah juga sama mage karena memang mage kalau udah jadi B3 itu setidaknya dua. Kalau satu masih mungkin kita menang, tapi kalau udah jadi 2 atau apalagi 3 itu udah pasti menang gitu magenya. Apalagi dia 4 gitu, jadi kan semua hero mage 4 jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan Nathan B3 dengan kristal mage erudition 6 dapat buff itu masih nggak bisa gitu. Intinya dalam main Magic Chess itu kau harus tahu kondisimu kayak mana, kapan kau lagi win streak, kapan kau lagi lose streak. Kau harus tahu cara manage, kapan kau upslot, kapan kau ngerol, kapan kau itu harus jadi B3, kapan kau itu harus bisa nahan, kapan. Jadi intinya dalam main Magic Chess itu nggak usah panik ya, sebenarnya nggak usah panik. Kalaupun kau kalah lose streak itu pun juga bisa jadi advantage, kau bisa dapat item-item yang bagus di early game gitu. Jadi ya gitulah. Ya dah, ini ada Puy Karis gitu lagi ngomong.